Sandal-sandal seperti ini biasanya hanya dibuang saja karena memang sudah tidak bisa dipergunakan. Dan ini sangat sayang sekali teman-teman. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuang sandal yang sudah putus seperti ini. Karena di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara memanfaatkan sandal bekas ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan sandal ini kita buang. Nah, untuk bahan utama di sini kita siapkan sandal yang akan kita manfaatkan. Ini bisa 2 maupun 1 ya. Kemudian untuk bagian ini kita potong terlebih dahulu. Oke, setelah kita potong seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita potong pada bagian tengahnya. Untuk lebarnya nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Ini kita potong pada bagian tengahnya ya. Usahakan menggunakan penggaris supaya nanti hasilnya jauh lebih rapi. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti ini ya, ini bagian tengahnya yang saya potong. Kemudian pada bagian sampingnya juga kita ratakan supaya nanti hasilnya jauh lebih bagus. Nah, seperti ini ya, setelah saya potong pada bagian samping kanan dan juga samping kirinya. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan pipa bekas. Untuk ukurannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Di sini saya menggunakan ukuran setengah in ya, atau bisa diganti dengan ukuran 3/4 yang lebih besar. Nanti sesuai dengan bahan yang ada di rumah saja. Kemudian ini kita ukur dan kita potong terlebih dahulu. Untuk panjangnya kurang lebih sekitar 21 cm ya. 21 kemudian 42. Nah, ini kita potong terlebih dahulu. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, di sini kita ambil sandal yang sudah kita potong tadi, kemudian kita taruh pada bagian pipa pralonnya seperti ini. Nah, kita ukur ketebalan dari sandalnya ya teman-teman. Kita paskan saja seperti ini atau langsung kita malkan saja pada bagian pipa pralonnya. Kita garis. Oke, seperti ini. Kemudian yang satunya. Nah, seperti ini ya, nanti bisa kita bikin lurus juga supaya nanti hasilnya lebih rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang kita garis ini pada bagian tengahnya ini kita potong terlebih dahulu. Jadi kita hilangkan ya pada bagian yang sudah kita mal dengan ketebalan dari busa sandalnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah dicowak atau dipotong, untuk memotongnya pun tidak harus menggunakan mesin gerinda potong, bisa menggunakan gergaji manual teman-teman. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga, dan tentunya harganya lumayan murah, lumayan terjangkau teman-teman. Harganya kurang lebih sekitar 2.000 atau mungkin 3.000 ya, tergantung dari toko bangunan yang jual. Kalau ini saya dapat harga Rp2.000. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Ini harus sesuai dengan ukuran pipa yang sudah kita potong. Ini tadi setengah in, ini juga harus setengah in. Kalau misalkan 3/4 harus menggunakan 3/4 teman-teman. Ini kita masukkan sampai mentok. Kemudian yang satunya juga sama, kita masukkan juga. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil sandal yang sudah kita potong. Nah, seperti ini. Untuk sandalnya ini kita taruh pada bagian depannya seperti ini teman-teman, sebagai contoh ya. Oke, ini kanan kirinya sudah pas. Ini sambungannya tepat pada bagian tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian ini kita ukur dulu. Ini dalamnya kurang lebih sekitar 2 cm ya, sekitar 2 cm. Ini kita paskan seperti ini. Kemudian kita tandai pada bagian sebelah sini.
Nah, yang saya tandai ini kita potong terlebih dahulu. Oke, setelah kita potong, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, ini tinggal kita masukkan saja ke bagian sini ya, ke bagian pipa yang sudah kita cowak. Kita masukkan dulu seperti ini. Nah, pipanya ini teman-teman, ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Kemudian yang satunya, oke, seperti ini kita pentokkan. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal, pada bagian sebelah sini kita tambahkan lem terlebih dahulu teman-teman, supaya nanti tidak bergerak seperti ini ya. Ini kita lem terlebih dahulu. Nah, seperti ini setelah kita lem, kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga, yaitu pipa paralon. Ini ukurannya harus sama ya, kita menggunakan ukuran yang setengah in, atau misalkan sambungannya 3/4, nanti juga bisa menggunakan yang 3/4. Nah, seperti ini. Untuk panjangnya bisa kita sesuaikan, bisa yang panjang maupun yang pendek. Ini ada yang panjang kurang lebih sekitar 1 meter lebih ya. Ini yang pendek. Jadi ketika kita ingin menggunakan di ketinggian, kita bisa menggunakan yang panjang seperti ini. Ini sangat mantap sekali, kita bisa lihat ya. Wow, jadi alat yang sudah kita buat dari barang bekas ini bisa kita pergunakan untuk membersihkan kaca jendela yang ada di rumah kita, maupun pintu yang terbuat dari kaca ya teman-teman, sebagai contoh seperti ini. Atau bisa kita pergunakan untuk menghilangkan air-air yang ada di keramik ketika terkena tampias hujan. Tinggal kita serokan saja seperti ini. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman, ini terkena tampias hujan ya. Jadi ada bercak-bercak air seperti ini. Ini bisa kita bersihkan dengan menggunakan alat yang sudah kita buat tadi. Bisa terlihat teman-teman, bercak-bercak airnya sudah menghilang ya, sudah bersih sekali. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.